ya, atau video ke-8 ya di minggu ke-3 ini ya, sebelum kita nanti tutup di minggu ke-4 ya, tentang Quran itu sendiri, gongnya gitu ya bahasanya ya, tutupannya. Nah, sains tadi kita sampai di cerita teknologi yang ada di Al-Quran ya. Setelah sebelumnya tadi tentang keutamaan orang yang berilmu atau menuntut ilmu. Nah, teman-teman sekalian ya, dalam Al-Quran itu menjadi gini. Al-Quran mendorong ya untuk manusia mencari ilmu dan teknologi. Ya, artinya gini, ada science and teknologi atau saintek bahasanya ya, sains dan teknologi. Ya, sainsnya itu adalah ilmu murninya ya, seperti biologi, kimia itu ya, fisika, matematika itu. Teknologi seperti apa? Teknologi itu yang sudah siap kita manfaatkan gitu ya. Keduanya sangat penting gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu ya tentang tanggung jawab seorang ilmuwan. Ya, tanggung jawab seorang ilmuwan itu terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara ya, dan juga dunia. Artinya teman-teman sekalian ya, lanjut kita ke sejarah Islam dan teknologi ya, itu nanti juga dibahas juga ya di bagian bagaimana para ilmuwan muslim itu ya menemukan sains dan teknologi. Kemudian integrasi, jadi integrasi penyatuan iman, ilmu dan teknologi. Kalau sebelumnya ada semacam dikotomi ya, yang disebut ulama itu ulama dinia gitu ya, agama saja. Kemudian kalau di bidang sains dan teknologi itu bukan ulama, bukan. Ternyata teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke yang bagian akhir ya, yaitu apa? Ketika ilmu ya, ketika iman, ilmu dan teknologi itu membentuk seseorang manusia yang takut kepada Allah, itu dialah ulama. Ya, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, innama, hanya saja yahsyallaha, mereka yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, adalah dari hamba-hambanya Allah yang ulama. Ya, mereka yang alim, yang ngerti gitu ya. Makanya keenam adalah semakin sains dan teknologi itu dikaji, semakin membuat orang tawadu ya, atau tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ceritanya ya, ketika profesor gitu ya, atau para ahli ilmu itu kalau mendapatkan hidayah, makanya hidayah itu dibagi menjadi beberapa. Ada hidayatul taufik, hidayatul bayan ya, mendapatkan informasi, pengetahuan gitu ya, sains, teknologi gitu ya. Kemudian Allah berkehendak dia dapat hidayah, mengenal Tuhannya untuk kembali kepada fitrah, memeluk Islam ya. Atau hidayatul taufik ya, untuk bisa mengamalkan ya nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan itu ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua video ya. Itu tadi mau menyambungkan ke video sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian ya, manusia ini butuh terhadap sains dan teknologi ya. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupannya banyak permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan satu problem solver ya, pemecahan masalah. Nah, itulah dengan sains dan teknologi di berbagai bidang ya. Maka teman-teman sekalian ya, butuh manusia itu. Nah, karena butuh, maka didorong oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu ya, tadi kan manusia kan bekalnya kan ada bekal iman dan ketakwaan ya, ketundukan, ketaatan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita hantarkan ini sains dan teknologi ini supaya ada perbedaan definisi gitu ya, atau supaya semakin paham. Yang disebut sains itu dari kata scientia, artinya pengetahuan atau knowledge, ilmu murni, tadi sudah saya sebut ya. Sains adalah ilmu yang dapat diuji, dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan, seperti fisika, kimia, biologi, tadi sudah saya sebut. Kemudian berikutnya teknologi. Teknologi itu dari kata tekne dan logia. Logia itu bahasa Yunani ya, tekne itu seni kerajinan ya, adalah artinya gini, benda-benda produk sains yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi benda-bendanya ya, teknologi itu mencakup transformasi dari alam setara realitas kenyataan penerapan yang diperoleh dari sebuah ilmu. Contoh misalnya biologi ya. Biologi misalkan mempelajari tentang sel. Nah, teknologinya sekarang ada stem cell gitu ya. Bagaimana kemudian satu penyakit itu disembuhkan dengan stem cell gitu ya. Kemudian juga apa, biologi, dari biologi ilmu murni sainsnya, teknologinya itu bioteknologi gitu ya, atau fermentasi contohnya. Nah, itu teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ya, tentang penguasaan iptek itu, ilmu pengetahuan itu merupakan amal soleh. Jadi kalau landasan manusia itu beriman, dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai satu amal soleh. Itu sebagai satu
apa namanya, kan ada doanya itu ya, wa amalan mutaqabbalan. Jadi itu satu harapan ya, karena takutnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal, mencari, meneliti ya, dan itu dianggap sebagai satu amal yang pengen Allah terima sebagai amal soleh. Ya, kita lihat ya di dalam surat Ibrahim ayat 32, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wasakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri wasakhkhara lakumul anhar. Ya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dan langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Ini video yang kedua ya, atau video ke-8 ya dari total semua video. Terima kasih. Assalamualaikum.